Sosok ini melakukan ritual-ritual khusus dalam ilmu kekebalannya. Saya memilih kelahiran nomor 7. Ada yang membeli tanah itu dengan harga yang sangat tinggi. Ini jarang-jarang loh, Mbak. Kita ini lagi perlu uang. Jadi jalan satu-satunya kita harus jual tanah. Mang, Di, Ari permisi dulu ya. Kalian ini ngerti apa enggak sih? Tanah itu sudah diwakafkan sama orang tua kita. Kita nggak punya hak untuk menjualnya. Mbak, kita ini bukan orang kaya loh. Kita masih butuh uang. Jangan mentang-mentang mbak anak tertua diamanatkan masalah tanah. Terus kita jadi begini. Kalian keblinger. Sampai kapanpun aku nggak akan pernah jual tanah itu. Lebih baik kalian pulang. Mbak, kita punya tanah, tapi kita miskin. Jangan, apa-apaan sih kamu? Lepasin! Jangan dilepasin. Tunggu dia kasih sertifikatnya dulu baru dilepasin. Pergi kalian. Mbak, kalau Mbak nggak mau menjual tanah itu, Mbak akan menyesal, Mbak. Pergi kalian, pergi! 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 Kita tuh sedang kesusahan, tapi masih aja nggak dikasih. Gak guna punya orang kayak dia. Masa kita saudara lagi kesusahan gak ngerti sama sekali. Apa aku habisi aja deh? Bener banget mas. Supaya gak ada yang halangin kita. Baik kalau memang nggak ada cara lain. Ngapain lagi sih mereka? Kalian tuh mau... Tisna. Dikirain siapa? Ayo, duduk. Masuk. Makasih Mbak. Mbak, saya teh datang ke sini pengen membicarakan hal yang penting. Hal yang penting. Kamu ada masalah, Tis? Sebenarnya teh bukan saya, tapi tentang keluarga kita, yaitu Danang dan Citra. Mereka teh sedang kesusahan uang. Satu-satunya harapan mereka ya uang dari hasil tanah warisan di belakang itu. Jadi ya... Jadi kamu kesini buat suruh aku jual tanah wakaf itu? Masya Allah. Mbak, Tisna, soal tanah wakaf itu aku nggak akan pernah jual. Mbak, saya teh juga berhak mengatur. Karena harta warisan di belakang ini ada hak ayah saya. Aku nggak peduli. Dan soal tanah wakaf itu aku tidak akan pernah jual. Sekarang kamu keluar. Keluar! Saya juga akan pergi. Keluar kamu! Apaan sih dorong-dorong? Kasihkan ayam ini ke dia. Ayam ini harus dimakan sama dia. Kasihkan sebelum malam Jumat. Kalian paham? baik, Mbak. Kamu ngapain kesini? Darsi, kamu teh jangan suuzon dulu sama saya. Nggak seharusnya saya teh ikut campur keluarga kamu dan menuntut hak ayah saya. Alhamdulillah, sekarang kamu sadar dan paham, Tis. Ayo, masuk dulu yuk. Aduh, nggak perlu Darsi. Saya teh buru-buru. Saya ada perlu. Tapi saya teh bawain kamu ini. Ayam? Ya, kata orang zaman dulu kalau kita mau mengirimkan doa, kita teh harus sembelih ayam. Ya, kita ikutin aja. Ya udah, nanti aku sembelih. Iya, nanti kamu yang sembelih ayamnya sendiri ya dan memakannya sendiri. Jangan sampai orang lain. Cuma aku aja. Iya, Kenapa gitu? ya nggak tahu. Itu kata orang zaman dahulu. Ya udah, makasih ya. Ya udah kalau gitu saya permisi ya. Gimana teh? Kalian lihat sendiri kan, ayamnya nggak ada di teteh. Kok darahnya kayak gini ya? Bu, Ari pamit dulu ya. Mau kerja di kebunnya Pak RT. Lumayan buat nambah-nambah uang jajan. Iya, Nak. Loh, Bu.
Ini kok darahnya hitam? Iya, Ri. Ibu juga nggak tahu. Tapi nggak apa-apa lah. Ayamnya bagus kok. Tuh, matanya sehat. Dagingnya juga nggak ada yang cacat kan? Ya udah deh, kalau gitu Ari pamit ya, Bu. Iya, Nak. Hati-hati Assalamualaikum. ya, Nak. Waalaikumsalam. Tapi tiba-tiba setelah makan ayam pemberian saudara saya, ibu saya jatuh sakit. Tangannya luka-luka, seperti kena air keras dan air panas. Ada benjolan-benjolan di tangannya. Assalamualaikum. Astagfirullahaladzim. Ibu, Bu. Ibu kenapa sih, Bu? Gak tahu, Ri. Tahu-tahu kulit ibu panas sampai gini. Sakit, Ri, banget. Ya udah, Bu. Kita ke kamar ya. Sabar ya, Bu. Ari panggilin saudara ibu dulu biar bisa nolongin ibu ya. Bang, Bi, Assalamualaikum. Bi. Assalamualaikum. Bi. Ari, Bang, tolongin ibu, Bang. Ibu kesakitan. sakitan. Emang sama Bi ke rumahnya sekarang tolongin ibu. Ya udah kita ke sana yuk. Mau kemana? Mbak Darsi sakit. Sakit apa? Tadi siang baru ketemu katanya mau masak ayam. Itu dia, Bi. Ari juga bingung tiba-tiba ibu sakit kayak gitu. Ya udah kalau gitu Bibi ikut ya. Nggak usah, kamu di sini aja. Ya Mas, kasihan Bi Darsi. Nggak usah, kamu di sini aja ya. Bang, ayo, Bang. Udah, yuk, yuk. Ini kondisi ibu sekarang. Ari, kamu nggak bisa jagain ibu kamu ya? Kamu kasih makan apa dia bisa sampai begini? Enggak, Bang. Ari nggak ngasih makan apa-apa sama ibu. Tapi ibu habis makan ayam Ayam. dari Bitisna. Masa cuma gara-gara makan ayam ini bisa sampai begitu ya? Ya, terus gimana kok sampai Mbak Darsi meninggal, Mas? Bukannya itu yang kita mau. Biar si Darsi itu meninggal. Astagfirullahaladzim. Jadi kalian yang bikin ibu sakit? Hah, jangan ngomong sembarangan kamu. Tapi Ari denger sendiri, Mang, pembicaraan kalian. Kamu tuh salah dengar. Awas ya. Berani kamu bikin macam-macam. Kamu tahu akibatnya. Ayo, Mas. Kakak saya itu sudah mengidap penyakit aneh, Pak RT. Dan penyakit itu menular. Bener banget, Pak. Semua warga di kampung sini takut ketularan penyakit dia. Ini sangat bahaya, Pak RT. Lebih baik kakak saya itu dikeluarkan dari rumahnya. Daripada semua warga ketularan. Astagfirullahaladzim. Memangnya Bu Darsi kena penyakit apa? Saya juga nggak tahu, Pak RT. Udah dibawa ke rumah sakit belum? Bu Darsi kan lagi sakit, kasihan dia. Lebih baik kita bantu obatin. Obatin apa sih, Pak? Pasti mahal lah. Bapak mau semua warga di kampung ini ketularan penyakit dia. Benar, Pak RT. Tadi saya lihat dia punya penyakit menular. Ih, penyakitnya jijik banget, Pak RT. Pokoknya dia harus kita usir, Pak RT. Benar, Pak RT. Pokoknya diusir. Pokoknya usir. Tenang. Lebih baik kita sama-sama datangin dia. Ibu-ibu, bapak-bapak, tolong tenang dulu. Enak aja tenang. Saya mau ibu kamu keluar dari kampung ini sekarang juga. Iya, ayo keluar, usir dia. Keluar. Usir. Aku tuh gak mau ketularan penyakit ibu kamu. Ibu saya nggak punya penyakit menular. Dia cuma kena penyakit kulit aja kok. Emang ibu kamu penyakit kulit, tapi penyakit kulit ibu kamu itu menular. Lebih baik ibu kamu itu diisolasi atau di karantina biar nggak nular ke kita. Iya benar itu. Usir aja pergi dari sini. Pokoknya Kalau ibu kamu tidak dibawa pergi dari kampung ini, kita bakar rumah kalian. Ibu kenapa keluar dari kamar, Bu? Ibu dengar ribut. Ada apa, Nak? Warga minta kita keluar dari kampung ini, Bu.
kalian semua, jangan main hakim sendiri. Ibu ini kan lagi sakit. Ari, sebaiknya kamu bawa ibumu ke rumah sakit ya. Udah, iya, sudah, tenang. Udah, tenang. Udah, ayo, kalian bubar, ayo. Udah, kalian bubar. Aja. Bicara sebentar. Bagaimana kalau dibiarkan mati saja? Lagian kan gak ada obatnya. Kasihan juga kalau dia tersiksa. Ari, gimana ibu kamu? Kondisi ibu makin parah, Bi. Para warga sampai mau ngusir ibu dari rumah. Ya ampun. Ari curiga sama Bi Citra dan Mang Danang. Maksud kamu curiga bagaimana? Aku merasa Bi Citra dan Mang Danang udah ngeracunin ibu. Karena awalnya ibu udah baik-baik aja, tapi setelah makan ayam dia. Kamu teh kalau ngomong dan nuduh jangan sembarangan tentang bibi dan mamang kamu. Bisa aja, Bi. Soalnya mereka tuh maksa banget buat jual rumah. Jangan lancang kamu, Ari. Mana mungkin mamang dan bibi kamu mau mencelakai keluarganya sendiri? Jangan-jangan kamu juga nuduh bibi. Kita harus cari sertifikat tanah itu. Iya, Mbak Darsi nggak mungkin simpan sertifikat jauh-jauh. Pasti dia simpan di rumah ini juga. Ayo Mas, cek. Nggak ada ya Mas ya? Ada. Jangan di kamar. Ayo. Dapat Mas? Udah aku cari kemana-mana tapi nggak ada. Mungkin di sini ya Mas ya. Mas! Akhirnya kita dapat. Yes! Ini dia yang aku cari. Mamang sama Bibi ngapain di sini? Kamu jangan ikut campur. Jangan-jangan Mamang sama Bibi yang buat ibu celaka sampai ibu sakit seperti sekarang ini. Mamang mau puasain sertifikat itu kan? Asal lo tahu ya, gue juga punya kuasa sertifikat tanah ini. Ingat, kalau lo berani macam-macam dan bilang orang-orang, gue habisin lo anak ingusan. Ya Allah, Bu Darsi. Nyata benar omongan ibu-ibu itu, Bu Darsi. Ya Allah, Bu Darsi yang sabar ya. Mudah-mudahan Allah angkat penyakit ibu. Makasih banyak Pak RT. Ari, kamu jaga ibu kamu baik-baik ya. Alhamdulillah, untung ada Pak RT. Makasih ya Pak RT, udah nolong kita. Oh iya Pak RT, kira-kira ibu saya ini sakit apa? Kok tiba-tiba jadi seperti ini? Saya juga nggak tahu. Tapi kalau tiba-tiba seperti ini, sebaiknya kamu temui orang pintar. Mungkin ibu kamu kena guna-guna. Pak RT, ada apa nih tadi? Saya dengar-dengar kalian ngomongin guna-guna. Dokter udah nyerah, nggak bisa obatin ibu. Dan tadi, Ari ngeliat Mamang sama Bibi rebut sertifikat itu. Apa jangan-jangan ini ada hubungannya sama mereka tentang penyakit ibu? Kamu teh sudah bibi bilangin, jangan ngomong sembarangan. Masih aja ngomongin sembarangan. Ari nggak ngomong sembarangan, Bi. Udah. Yang penting sekarang, bagaimana kita bisa sembuhin ibu. Kalau memang dokter sudah nggak sanggup lagi, sebaiknya kita berobat ke orang pintar aja.